Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Muhammad Fauzi. Dengan saya Muhammad Fauzi Purwosoekarno dari Universitas Pelita Bangsa. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah presentasi, ya, dimana di sini kita akan membahas tentang keamanan dalam jaringan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, di sini ada 6 pokok dasar yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu mengenai pengertian dalam sistem keamanan jaringan. Kemudian gangguan yang terdapat dalam sistem tersebut. Yang ketiga itu ada ancamannya. Kemudian macam-macam atau jenisnya dari sistem keamanan jaringan itu sendiri. Kemudian yang kelima, cara peningkatan sistem keamanan. Dan yang terakhir yaitu tips agar keamanan dalam jaringan itu bisa lebih meningkat. Oke. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Jadi sistem ini mendeteksi apakah dalam sebuah sistem tersebut ada seseorang yang bisa mengakses sistem tersebut. Kemudian langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan komputer. Tujuan dari dilakukan sistem keamanan jaringan adalah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik, baik secara langsung atau tidak langsung yang menggunakan sistem keamanan jaringan. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman dari antisadap. Jadi di setiap jaringan komputer pasti ada potensi terdapat penyusup. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu gangguan dalam keamanan jaringan. Yang pertama itu ada hacking. Hacking merupakan perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Kemudian yang kedua, carding, yaitu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Misalnya, pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk belanja online. Kemudian yang ketiga ada device, adalah perubahan dalam bentuk atau tampilan website. Jadi untuk website ini biasanya ya ada sebuah tampilan yang berbeda. Misalnya dalam website tersebut digunakan untuk promosi barang. Nah, barang yang digunakan itu malah bukan yang dipromosikan itu bukan milik dari pengguna website tersebut. Nah, itu salah satu gangguan dalam keamanan jaringan. Dan yang keempat yaitu phishing, merupakan pemalsuan data resmi. Nah, ini biasanya terjadi pada KTP online ya. Kemudian yang ketiga yaitu ancaman. Ancaman dalam keamanan jaringan itu ada 4. Yang pertama yaitu interception, merupakan ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. Nah, ini biasanya terjadi di beberapa perusahaan ya. Mungkin di dalam perusahaan tersebut ada data-data rahasia milik perusahaan seperti ya mungkin nomor PO, nomor SJ, surat jalan. Nah, itu bisa diakses oleh orang lain ataupun oleh supplier. Nah, itu juga merupakan salah satu ancaman dari keamanan jaringan. Kemudian yang kedua ada interruption, yaitu penyerang sudah mendapatkan akses ke sistem tetapi belum keseluruhan. Administrator masih bisa tetap login ke sistem. Nah, jadi ini untuk adminnya masih bisa login, tapi selain admin tidak bisa login. Ya, ini untuk interception ini masih cenderung bisa diatasi ya, karena masih ada pihak yang bisa login.
Kemudian yang ketiga yaitu publication, adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Nah, ini yang paling bahaya adalah publication. Jika dalam suatu website atau sebuah aplikasi itu kita tidak bisa menyadari bahwa kita sudah terserang hacker. Jadi kita memasukkan data yang kita kelola itu bisa dilihat oleh orang lain ya, tanpa kita sadari. Kalau yang atas tadi kan sudah jelas ya, karena kita tidak bisa login. Kemudian yang keempat ada modification, merupakan ancaman keamanan yang terakhir dari pihak penyerang yang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Jadi ini ancaman keamanan jaringan yang tergolong paling fatal. Nah, ada lagi yang paling fatal yaitu modification. Jadi saat kita sudah masuk sebuah aplikasi atau website yang sudah kita buat, nah itu seluruh tampilannya, seluruh sistemnya itu kacau, berbeda dengan yang kita buat awalnya ya. Dari sistem loginnya, dari sistem database-nya itu sudah dimodifikasi oleh penyerang. Kemudian kita masuk ke macam-macam sistem keamanan. Yang pertama itu ada VPN, atau Virtual Private Network, yaitu merupakan jaringan komunikasi lokal yang dapat terhubung melalui media jaringan. Fungsi dari VPN ini sendiri adalah untuk mendapatkan komunikasi yang aman melalui internet. Jadi untuk VPN ini mungkin untuk digunakan secara private. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Biasanya pakai kode ini. Untuk yang kedua yaitu autentikasi, yaitu sebuah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi dan identitas pengguna yang terhubung dalam jaringan komputer. Contohnya adalah saat pengguna memasukkan username dan password untuk login ke jaringan. Nah, untuk yang nomor 2 ini sekarang sudah dikembangkan, jadi pengguna bisa menggunakan sistem sensor wajah dan juga sidik jari. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. DMZ atau Demilitarized Zone, yaitu berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. Kemudian yang terakhir yaitu enkripsi, yaitu teknik pengkodean data yang dapat digunakan untuk menjaga data. Ini biasanya dalam kriptografi ya, jadi mungkin penggunaannya bisa menggunakan Caesar ataupun Vigenere. Nah, itu hanya orang-orang yang tahu kodenya saja yang bisa membaca dari data yang ada. Kemudian yang kelima yaitu cara meningkatkan sistem keamanan. Itu ada 4 ya. Yang pertama, pengamanan secara fisik. Nah, itu pengamanan secara fisik bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Selain itu, gunakan ruangan yang bersih, jika perlu yang memiliki AC agar tidak ada debu dan lembab. Selain itu, juga gunakan kunci pengaman khusus agar tidak ada orang yang masuk kecuali yang memiliki kepentingan saja. Mungkin ini jadi sebuah perangkat yang berisi data-data tersebut, entah itu laptop, komputer atau netbook. Nah, itu ditempatkan di suatu ruangan atau di suatu tempat yang akses masuknya itu hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Kemudian yang kedua yaitu pengamanan akses, yaitu agar tidak terjadi penyalahgunaan akses. Maka sebagai orang admin, Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Jangan lupa untuk membuat username dan password yang unik. Nah, untuk akses ini biasanya setiap user itu kan diberikan username dan password masing-masing ya. Nah, ada lagi kita memberikan username dan password, tetapi dari username dan password tersebut orang-orang bisa masuk ke akun orang lain. Nah, tetapi digunakan untuk sekedar untuk memantau saja. Kemudian yang ketiga yaitu pengamanan data.
pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Untuk data sifatnya sensitif, Anda bisa menambahkan password agar lebih aman lagi. Untuk password ya usahakan sekreatif mungkin, tapi jangan terlalu rumit. Karena kalau misalnya kita lupa password, bukan hanya hacker saja yang tidak bisa membuka data tersebut. Nah, kita si pengguna juga tidak dapat membukanya. Dan yang keempat, pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman dan penerimaan data. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saat mengirimkan data atau sebuah database, kita menggunakan yang namanya kriptografi. Nah, kriptografi itu kan ada macam-macam ya. Ada Vigenere, ada Cipher, ada Ciphertext ya, ada segala macam itu. Nah, digunakan untuk agar setiap orang ataupun ada penyusup yang masuk itu tidak bisa membaca kode yang kita kirim. Dan yang terakhir, tips keamanan jaringan. Nah, yang pertama itu harus pasang antivirus. Ya, untuk laptop yang Windows 7, Windows 8, nah mungkin ini butuh antivirus. Tapi untuk laptop Windows 10 ya, itu kan sudah tertanam otomatis dari sistem. Jadi saat kita membeli laptop itu sudah otomatis ada sistem antivirusnya. Pasang antivirus yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan data-data. Kemudian update selalu komputer secara berskala atau secara rutin. Software yang terinstal pada komputer perlu untuk diperbarui demi menjaga keamanan komputer Anda. Nah, jadi maksud dari update, setiap kita ada update laptop, nah itu bukan cuma hanya update saja ya. Itu juga untuk menjaga keamanan jaringan kita. Kemudian yang ketiga yaitu jangan sembarangan membuka website yang tidak jelas, seperti situs-situs bajakan yang di dalamnya terdapat virus patogen. Nah, ini virus patogen ini sangat bahaya ya. Biasanya yang terkena virus patogen ini semua datanya yang baik di lokal C ataupun di lokal D itu tidak bisa dibuka dan berubah menjadi shortcut. Tapi dalam penyimpanannya itu masih sama, cuman hanya file kita itu berubah menjadi shortcut. Dan yang terakhir, berhati-hati saat ingin mengunduh file dari internet karena bisa jadi juga terdapat virus atau malware di dalamnya. Jadi semisal kalau kita ingin mendownload aplikasi, ingin mendownload software, ingin mendownload film, gambar atau semacamnya, itu biasanya untuk lebih amannya itu kita gunakan VPN saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai keamanan jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.